Jadi ada atasan kamu yang buat seperti kamu bilang tadi, kamu nyelekit, itu buat kamu tidak terima, itu buat kamu, itu nggak bagus yang seperti itu. Berarti pengampunan di dalam kamu belum ada. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bukan kesalahan yang misalnya tadi bisalah dikatakan dengan kata-kata ya sederhana gitu untuk mengingatkan tuh. Tapi atasan ini ibaratnya tadi untuk menyampaikan itu gimana ya, berlebihan kali gitu tanggapan dia kepada kita tentang kesalahan kita yang kecil ini gitu. Ya. Simpel aja bro. Ya, firman Tuhan penulis surat Ibrani, firman Tuhan melalui penulis surat Ibrani berkata begini. Jagalah hatimu dengan barang siapa yang kukasihi ia kuhajar dan kutegur. Lalu di dalam Amsal 4 ayat 23 itu dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kamu harus menjaga hatimu dengan hikmat agar kamu bisa mengerti apa yang orang lain sampaikan kepada kamu itu bisa membantu kamu atau tidak. Masalah cara orang yang salah, kamu jangan fokus ke situ. Karena manusia tidak akan ada yang sempurna. Tapi kamu fokus kepada esensi dari apa yang disampaikan. Misalnya nih, ada orang maki-maki kamu. Ya, misalnya ada orang jahatin kamu. Kamu dimaki-maki, kamu dihina-hina. Tapi dia bilang begini, dasar kamu ya Hosea, kamu orangnya begini. Kamu misalnya dikatakan kamu orangnya kepala batu, bla bla bla. Tapi kamu diembel-embeli dengan cacian. Ya kamu jangan anggap caciannya itu, tapi ketika kamu dibilang keras kepala, kamu harus introspeksi diri. Kamu harus sadar juga atas apa yang ada di dalam kamu. Nah, jadi ambil yang baik-baiknya aja. Yang buruknya ada lupakan. Tidak baik bagimu. Pengkhotbah mengatakan, kalau kamu sakit hati, itu hanya merugikan dirimu sendiri. Itu menjadi racun bagi kamu. Jadi, ada atasan kamu yang buat seperti kamu bilang tadi, kamu nyelekit, itu buat kamu tidak terima, itu buat kamu, itu nggak bagus yang seperti itu. Berarti pengampunan di dalam kamu belum ada. Jadi ambil yang baik-baiknya aja. Nah, orang menasehati itu punya cara yang berbeda-beda bro. Iya. Saya dibapai oleh bapak rohani saya. Dia itu orangnya tegas. Meskipun tidak pernah buat saya sakit hati. Tapi banyak orang di sekeliling saya caranya itu nggak baik. Tapi apa yang mereka katakan benar. Ya saya introspeksi diri dari situ juga. Gitu loh. Jadi jangan ambil yang buruk-buruknya. Kalau kamu fokus pada keburukan orang, kamu tidak akan pernah berubah. Gitu ya. Iya. Boleh Coba, satu lagi? Simpelnya begini. Ketika Yesus pergi ke bait suci, dia melihat orang penyamun di sana. Dia obrak-abrik itu dagangan orang yang berjualan di bait Allah. Kalau menurut pedagang itu, kok cara Yesus ini nggak baik sih? Kenapa dia mengobrak-obrak? Tapi itu kan bukan tentang caranya, tapi tentang esensi yang mau Yesus sampaikan. Kamu ngapain jadikan rumah Bapakku jadi sarang penyamun? Iya toh? Nah, itu subjektif. Tapi pesan esensi yang mau disampaikan dari activity itu apa? Pasti ketika Yesus melakukan itu, pasti banyak orang dengan sudut pandang yang berbeda. Tentu murid-murid memahami apa yang Yesus lakukan itu adalah sebagai kecintaan Kristus akan kekudusan Allah. Tapi orang lain yang berjualan di situ, kok kasar banget sih? Kok diobrak-abrik sih? Pasti mikir gitu. Dan mereka pasti seperti kamu juga, nggak terima kan? Iya. Nah, makanya lihat kembali ke diri kita. Iya. Ngaca lah istilah modernnya begitu. Ya? Gimana sih kayaknya kakak gitu sebenarnya menasihatin saya kayaknya untuk mengampuni, melepaskan pengampunan gitu. Menurut secara simpel kakak gitu aja sih kak. Kayaknya selama aku kayak hal-hal kecil saja kayak bisa sih harusnya ngomong biasa aja. Cuman kok kayak gini cara orang ini ya kayak gitu selalu sama saya kak. Ya, kamu bertekun, itu beban kamu lah untuk mendoakan orang-orang begitu. Ya, kamu harus mau bertanggung jawab untuk itu. Itu beban kamu sebagai orang yang di dalam terang, itu kamu terangi mereka. Ya, tapi kalau mereka udah sampai buat kamu kekerasan, itu membuat kamu nggak nyaman,
kemudian ya kamu punya pilihan lah untuk melakukan tindakan-tindakan yang lain demi kebaikan hidupmu juga. Ya kamu tahu itu, ya. Iya iya Kak. Gitu. Oke. Ada pilih satu sekali lagi nanya. Oh ya, silakan. Gini Kak, tentang panggilan Tuhan itu Kak. Aku kan kayak gimana ya? Ada lagi gimana ya namanya tadi? Pergumulanku, istilah tadi pergumulan tadi, dalam sisi lain aku mau melayani. Tapi dalam sisi yang lainnya aku ada keinginan Tuhan untuk mencapai yang ini. Gimana ya caranya supaya kita ngerti apa yang mau Tuhan Ya, itu? kalau kamu masih Memuji itu Kak. kalau kamu masih tergoda dengan duniawi, jangan layani Tuhan. Kamu tidak boleh menghamba pada dua Tuhan. Nggak boleh. Kamu harus putuskan. Jadi melayani itu nggak mudah. Banyak orang merasa pelayanan itu mudah. Enggak. Kamu nggak bisa menghamba pada dua Tuhan. Jadi kalau kamu ada keinginan saya tapi saya pengen melayani, ya kamu pertimbangkan apa yang mau kamu pilih. Kamu pilih pelayanan kah atau hidupmu? Ya, kalau kamu memang cinta sekali dengan keinginanmu itu, ya lanjutkan itu. Tetapi setelah itu kamu berfokus pada pertumbuhan rohanimu dan bagi orang. Tapi kalau melayani, ya harus melayani. Gitu loh. Menurut Kakak salah nggak sih Kak? Nggak Kak gitu maksudku. Tuhan, aku mau meminta pergumulanku yang ini selesai. Setelah ini bisalah Tuhan, kira-kira kayak gitu maksudnya nggak? Untuk melayani pada Tuhan gitu. Ya, pelayanan itu panggilan, bukan paksaan. Jangan kamu tawar-tawar. Kalau kamu nggak terpanggil, jangan melayani. Udah lama juga sih nggak melayani, cuman kayak berat hati gitu, kayak ada rasa bersalah aja kayak gitu, kayak ada yang kurang di hidup ini. Kamu berdoa sama Tuhan. Kamu yang tahu itu. Kamu yang tahu bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Kurang. Kalau kamu tanya, saya tidak akan bisa beri jawaban tepat. Ya kamu yang tahu, makanya kamu yang berdoa sama Tuhan. Kamu tanyakan bagaimana yang salah. Berarti maksud kakak gimana ya? Saya harus kayak tadi berintim sama Tuhan lebih lagi gitu maksud kakak ya Kak ya? Ya, benar. Oke lah kalau gitu Kak. Itu aja sih Kak. Makasih banyak ya Kak. Shalom. Kayak gitu ya. Ya.